Jika kamu dan dia saling memikirkan dan saling mencintai dalam diam, maka akan ada beberapa hal yang mungkin terjadi, baik itu berdampak pada diri masing-masing atau bahkan hubungan kalian. Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal apa saja yang mungkin terjadi jika kamu dan dia saling memikirkan, tentunya berdasarkan teori dan perspektif. Untuk itu, simak baik-baik videonya, supaya tidak ada poin penting yang kamu lewatkan. 1. Nyaman saat di dekatnya meski tanpa berbicara. Fenomena merasa nyaman saat berada di dekat seseorang tanpa perlu berbicara adalah tanda bahwa hubungan kalian sudah berada pada tingkat kedekatan emosional yang sangat tinggi. Dalam psikologi, ini berkaitan erat dengan konsep interpersonal sinkroni, yaitu keadaan di mana dua individu mulai beresonansi satu sama lain secara alami, bukan hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan detak jantung. Ketika dua orang saling memikirkan, mereka membentuk semacam pola keakraban dan kebersamaan dalam pikiran mereka, sehingga ketika bertemu langsung, tubuh dan pikiran mereka tidak lagi membutuhkan banyak kata-kata untuk berkomunikasi. Dari sudut pandang neuroscience, hal ini juga melibatkan kerja sistem mirror neurons. Neuron ini memungkinkan kita untuk memahami dan menyerap emosi orang lain tanpa mereka harus mengucapkannya. Jadi ketika kamu duduk di samping seseorang yang kamu pikirkan, dan dia juga memikirkanmu, maka sistem cermin ini bekerja lebih aktif, menciptakan rasa nyaman, tentram, dan seolah-olah kamu terhubung dengannya. Sementara itu, dari perspektif spiritual, ini diyakini sebagai tanda bahwa kedua jiwa telah membentuk koneksi batin. Saat dua orang memiliki hubungan batin yang dalam, energi keduanya menjadi selaras. Hasilnya, kehadiran satu sama lain saja sudah cukup untuk memberikan ketenangan. Kamu tidak perlu basa-basi karena kehadirannya sudah seperti rumah. Menariknya, kondisi ini jarang terjadi dengan sembarangan orang. Biasanya hanya terjadi ketika kamu dan dia sudah terhubung lewat pikiran dan perasaan dalam waktu yang cukup lama. 2. Sering menemukan namanya di mana-mana. Pernah gak kamu merasa seperti dikejar-kejar nama seseorang? Saat scrolling media sosial, membaca buku, melihat papan iklan, atau bahkan dalam mimpi, namanya muncul begitu saja, seolah-olah semesta ingin mengingatkan akan sesuatu. Ini bukan hanya kebetulan biasa. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan sistem otak yang disebut reticular activating system, atau disingkat RAS. RAS adalah bagian otak yang berfungsi sebagai penyaring dari jutaan informasi yang kita lihat setiap hari. Ketika kamu mulai sering memikirkan seseorang, otak menganggap dia penting. Maka setiap kali ada stimulus yang menyerupai dirinya, seperti namanya, fotonya, atau sesuatu yang berkaitan dengannya, otak akan secara otomatis menyorot itu. Itulah sebabnya kamu merasa sering melihat namanya di mana-mana. Padahal sebenarnya itu hanyalah bagian dari fokus bawah sadar yang sudah terbentuk karena intensnya pikiranmu tentang dia. Dalam hukum tarik-menarik atau law of attraction, ketika dua orang saling fokus satu sama lain, semesta akan memberikan lebih banyak sinyal dan refleksi yang mengarahkan satu sama lain untuk saling menyadari. Semesta mempertemukan lewat tanda-tanda kecil yang berulang, salah satunya melalui nama. Dari sudut kepercayaan spiritual, ini bisa juga disebut sebagai bagian dari kode semesta, yaitu simbol-simbol yang diberikan oleh alam semesta ketika dua jiwa sedang mencoba menemukan jalan satu sama lain. Nama seseorang yang terus muncul bisa menjadi petunjuk bahwa ada energi kuat antara kalian yang sedang bekerja. Dalam beberapa tradisi spiritual, ini disebut sebagai soul signaling, atau tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil oleh jiwanya. Yang membuat ini lebih dalam lagi adalah, kadang nama itu muncul justru ketika kamu sedang berusaha melupakannya. Seakan-akan semesta tidak mengizinkan kamu melupakan sesuatu yang belum selesai secara batin. Jadi ketika kamu sering melihat namanya, bukan cuma karena kamu terobsesi. Bisa jadi itu adalah hasil dari dua energi pikiran yang saling menarik, milikmu dan miliknya, yang kemudian menciptakan jejak-jejak kecil di realitasmu sehari-hari. 3. Sering memakai pakaian dengan warna yang sama. Pernah gak kamu dan dia tanpa janjian
tiba-tiba memakai baju dengan warna yang sama. Ini bukan kebetulan. Dalam dunia psikologi, fenomena ini bisa terjadi karena unconscious mirroring, yaitu kecenderungan otak manusia untuk meniru pola dari seseorang yang sedang menjadi pusat perhatian emosional kita. Ketika kamu sering memikirkan seseorang, secara tidak sadar otakmu akan mencoba menyatu dengannya, termasuk dalam gaya, warna favorit, bahkan cara berpakaian. Maka ketika kamu memilih pakaian di pagi hari, otak bawah sadarmu bisa saja mengarahkanmu memilih warna yang sama dengan dia, tanpa kamu tahu bahwa dia juga memilih warna yang sama di tempat yang berbeda. Fenomena ini menjadi semakin kuat jika dia juga memikirkanmu di saat yang sama. Kalian seolah-olah berada di frekuensi emosi yang sama. Dalam istilah spiritual, ini disebut energi yang sinkron. Warna dalam dunia spiritual bukan hanya sekedar visual, tapi juga bentuk getaran energi. Setiap warna punya resonansi tertentu. Ketika dua orang terhubung secara batin berada pada frekuensi emosional yang serupa, maka mereka akan cenderung tertarik pada energi warna yang sama. Contohnya, warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan dan perasaan rindu. Kalau kamu dan dia sedang saling memikirkan dalam kerinduan yang dalam, sangat mungkin kalian berdua tanpa sadar memilih warna biru di hari yang sama. Dan kamu mulai menyadarinya ketika bertemu langsung atau melihat unggahan media sosialnya. Dalam beberapa tradisi kepercayaan Timur, ini juga dipercaya sebagai bentuk telepati emosional ringan, yaitu saat dua orang yang saling memikirkan mulai mengalami kejadian kecil yang serasi. Ini adalah sinyal bahwa kalian tidak hanya saling hadir dalam pikiran, tapi juga dalam pola hidup sehari-hari. Semakin kuat keterikatan batin kalian, maka kejadian seperti ini akan semakin sering terjadi. Bahkan terkadang, bukan hanya warna baju, tapi juga pola bicara, kebiasaan, atau keinginan yang muncul tiba-tiba. Dan ketika dicek, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Jadi, kalau kamu dan dia tanpa sengaja sering memakai warna pakaian yang sama, bisa jadi itu bukan sekedar gaya, tapi sinyal bahwa hati dan pikiran kalian sedang dalam frekuensi cinta yang sama. 4. Bisa merasakan perasaan satu sama lain. Pernahkah tiba-tiba merasa gelisah, sedih, atau senang tanpa tahu penyebabnya? Ini adalah salah satu tanda kuat bahwa kamu dan dia memiliki koneksi emosional yang dalam. Bahkan bisa masuk ke ranah ikatan batin atau emosional telepati. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan empati ekstrim. Ketika dua orang memiliki hubungan emosional kuat, otak mereka bisa mengembangkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan emosi satu sama lain. Ini bukan berarti kamu membaca pikiran secara harfiah, tapi kamu menyerap emosinya karena secara tidak sadar kamu sangat terhubung dengannya. Psikolog menyebut ini sebagai limbic resonance, yaitu keadaan di mana sistem emosional dua orang mulai selaras dan bergema satu sama lain. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam dunia spiritual dan energi, ini disebut sebagai koneksi batin atau ikatan jiwa. Ketika dua jiwa saling terhubung, mereka bisa saling mengirimkan getaran energi, termasuk perasaan seperti sedih, marah, rindu, atau bahagia. Bahkan meski berjauhan, kamu bisa merasakan ada yang berbeda dalam dirimu ketika dia sedang tidak baik-baik saja. Misalnya, kamu sedang dalam suasana hati yang netral, tapi tiba-tiba muncul perasaan tidak tenang atau sedih. Kamu bingung. Tidak ada pemicu apapun. Lalu beberapa waktu kemudian, kamu tahu bahwa dia sedang mengalami masalah atau sedang memikirkan kamu dengan penuh emosi. Ini adalah bentuk paling halus dari telepati perasaan. Dan ini sering dialami oleh pasangan yang saling memikirkan secara mendalam dan terus-menerus. Dalam beberapa tradisi spiritual, ikatan ini bahkan bisa terbentuk lintas jarak dan waktu. Mereka percaya bahwa jika dua orang memiliki hubungan jiwa atau pernah terhubung di kehidupan sebelumnya, maka sinyal-sinyal emosional akan tetap tersalur di antara mereka, meskipun mereka tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Kamu dan dia mungkin tidak berbicara setiap hari, tapi ketika kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, entah itu sedih, rindu, atau bahagia, itu adalah bukti bahwa ada jalur tak terlihat yang menghubungkan kalian. 5. Kamu merasa tidak ada yang cocok selain dia.
Rasa ini berbeda dari sekedar naksir atau kekaguman sesaat. Ini adalah perasaan dalam hati yang seakan berkata, dia itu satu-satunya orang yang paling pas. Meski banyak orang lain yang lebih baik, lebih perhatian, atau lebih dekat, tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya di hatimu. Kenapa bisa begitu? Oke, nanti kita bahas. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan melalui teori keterikatan emosional atau emotional bonding. Saat kamu membangun keterhubungan yang intens secara emosional dengan seseorang, otak akan menciptakan pola keterikatan tertentu. Bagian otak yang disebut sistem limbik menyimpan jejak-jejak emosional yang kuat. Maka ketika kamu membandingkan orang lain dengan dia, perasaan itu tidak muncul karena tidak sesuai dengan pola emosi yang sudah kamu bentuk bersama dia. Otak dan hatimu secara tidak sadar menolak siapapun yang tidak memberikan getaran yang sama. Lebih dalam lagi, ini juga berkaitan dengan fenomena imprinting emosional. Orang yang kamu pikirkan terus-menerus, yang membuatmu merasakan banyak hal, seperti sedih, bahagia, rindu, atau bahkan semangat, bisa jadi sudah meninggalkan jejak permanen dalam hati dan pikiranmu. Karena itulah, perasaan bahwa hanya dia yang cocok bisa sangat kuat, bahkan meski kamu tahu logikanya tidak selalu benar. Dalam kepercayaan tentang twin flame atau belahan jiwa spiritual, perasaan ini dianggap sebagai tanda bahwa jiwamu sedang mengenali pasangannya. Menurut teori ini, twin flame adalah satu jiwa yang terpecah menjadi dua, dan ketika mereka saling bertemu di dunia nyata, ada rasa saling mengenali yang sangat dalam. Bahkan tanpa logika yang masuk akal, kamu merasa bahwa dia adalah bagian dari dirimu yang hilang. Dan itulah kenapa kamu merasa tidak bisa cocok dengan siapapun selain dia. Karena tidak ada yang bisa menyambungkanmu seperti dia. Fenomena ini juga bisa dipicu oleh energi bawah sadar yang sinkron. Ketika kamu dan dia sama-sama memikirkan satu sama lain terus-menerus, semesta seperti menciptakan ruang energi yang hanya bisa diisi oleh kalian berdua. Maka meskipun kamu mencoba membuka hati untuk orang lain, kamu merasa ada yang kurang. Seperti puzzle yang potongannya tidak pernah cocok, karena potongan yang benar masih tersimpan dia. Dan hal yang paling mengejutkan adalah, bisa jadi dia juga merasakan hal yang sama. Sama-sama mencari, tapi tidak pernah benar-benar menemukan orang lain yang bisa menggantikanmu. 6. Tidak bisa tidur di malam hari. Kalau kamu sering susah tidur tanpa alasan jelas, padahal tubuhmu lelah, hati terasa gelisah, dan pikiran terus berputar pada satu orang, itu bukan cuma insomnia biasa. Banyak yang tidak sadar bahwa susah tidur di malam hari bisa menjadi tanda kamu dan dia sedang terhubung secara batin. Dari sisi psikologi, hal ini berkaitan dengan overthinking emosional. Ketika kamu memiliki ikatan emosi dengan seseorang, pikiranmu akan cenderung aktif saat malam, waktu di mana alam bawah sadar mulai bekerja lebih aktif. Kamu tidak sedang berpikir secara sadar, tapi hati dan pikiranmu seperti menyala karena sinyal emosi dari orang tersebut. Dan menariknya, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak emosional justru meningkat ketika seseorang sedang jatuh cinta atau memikirkan seseorang intens di malam hari. Namun, dalam perspektif spiritual, fenomena ini dipercaya sebagai bentuk telepati batin saat malam. Karena malam adalah waktu paling sunyi, di mana energi spiritual seseorang paling terbuka. Ketika dua orang saling memikirkan, terutama sebelum tidur, akan terbentuk jembatan energi di antara mereka. Jembatan ini bisa berupa gelombang rindu, kegelisahan, atau kerinduan emosional. Hasilnya, kamu susah tidur, merasa resah, dan tiba-tiba teringat dia, bahkan tanpa sebab. Dalam beberapa kepercayaan timur, malam hari dianggap sebagai waktu ketika jiwa bebas bergerak. Dan jika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, bisa jadi jiwamu mengunjungi dia secara spiritual. Menariknya, orang yang kamu pikirkan bisa juga merasakan gelisah, sulit tidur, atau bahkan bermimpi tentangmu, meskipun kalian tidak sedang berbicara. Dan yang membuat ini makin menarik, jika dia juga memikirkanmu dalam waktu yang sama, kalian bisa sama-sama mengalami susah tidur di malam yang sama. Kamu merasakan gelombang emosinya, dan dia merasakan emosimu. Koneksi ini nyata walaupun tidak terlihat.
Jadi, kalau kamu sudah lelah tapi tidak bisa tidur karena dia terus muncul di pikiran, bisa jadi hatimu sedang menjawab panggilan hatinya. 7. Merasa ada yang memperhatikan dari jauh. Pernah merasa seperti sedang diperhatikan padahal kamu sedang sendirian? Atau tiba-tiba merasa jantungmu berdebar tanpa sebab, seolah-olah ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan sangat dalam? Ini bukan sekedar ilusi atau perasaan kosong. Banyak yang percaya bahwa saat dua orang saling memikirkan, energi mereka bisa saling menyentuh, bahkan dari jarak jauh. Dalam sudut pandang psikologi kognitif, perasaan seperti ini bisa muncul karena intuisi sosial. Otak manusia sebenarnya mampu menangkap sinyal-sinyal halus dari lingkungan, bahkan yang tidak disadari secara sadar. Ketika kamu memiliki hubungan emosional yang erat dengan seseorang, otakmu jadi lebih peka terhadap kehadiran energi orang tersebut. Namun dari sisi spiritual dan energi metafisik, ini lebih dari sekedar intuisi. Banyak tradisi meyakini bahwa jika seseorang memikirkanmu dengan intens, terutama dengan rasa sayang, maka energinya bisa mengalir ke arahmu, dan kamu akan merasakannya sebagai getaran halus, seperti ada yang sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau bahkan memanggil namamu dalam diam. Fenomena ini disebut sebagai pengiriman energi batin. Dalam beberapa praktik spiritual seperti Reiki, meditasi cinta kasih, atau bahkan doa yang tulus, energi batin bisa sampai kepada orang yang dituju. Ketika dua orang saling memikirkan, energi itu saling bertabrakan dan menciptakan kesan kehadiran, meski secara fisik berjauhan. Jika kamu merasakannya berulang kali, dan nama orang itu terus muncul di pikiran, sangat mungkin bahwa dia juga sedang memikirkanmu pada waktu yang sama. Koneksi semacam ini tidak bisa dibuat-buat, ia tumbuh dari ketulusan dan intensitas batin. Dan semakin kuat koneksi kalian, semakin sering pula kamu akan merasakan seperti ada yang memperhatikanmu dari jauh. Karena memang dia sedang hadir dalam bentuk yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. 8. Ikatan batin kalian sangat kuat. Ikatan batin bukan sekedar perasaan suka atau cinta biasa. Ini adalah koneksi emosional dan spiritual yang dalam, yang terasa meskipun kalian sedang berjauhan, tidak berkomunikasi, atau bahkan tidak saling tahu kabar. Ketika kamu dan dia saling memikirkan dalam waktu yang konsisten dan intens, alam bawah sadar kalian mulai membentuk jalur khusus, seperti frekuensi jiwa yang hanya bisa ditangkap satu sama lain. Dalam psikologi, ini dijelaskan melalui konsep emotional resonance atau resonansi emosional. Jika kamu dan seseorang terus-menerus saling memikirkan, otak kalian membentuk pola gelombang emosi yang selaras. Ini membuat kalian lebih peka terhadap emosi satu sama lain, bahkan tanpa kata-kata. Saat kamu sedih, dia bisa merasakannya. Saat dia sedang rindu, kamu pun ikut gelisah. Dalam spiritualitas, khususnya dalam ajaran tentang twin flame, ikatan batin dianggap sebagai bukti bahwa dua jiwa memiliki perjanjian terdalam yang tak terlihat. Ikatan ini semakin kuat jika hubungan kalian pernah terjalin dengan rasa yang dalam, tulus, dan tak tergantikan. Bahkan jika hanya sepihak, selama kamu memikirkan dia dengan penuh cinta dan kerinduan, kemungkinan besar getaran itu sampai kepadanya. Dan jika dia pun memikirkanmu, maka terbentuklah ikatan batin dua arah, yang sulit dijelaskan dengan logika tapi nyata dalam rasa. 9. Tiba-tiba merasa sedih atau senang. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa bahagia tanpa alasan? Atau justru sedih padahal harimu baik-baik saja? Itu bisa jadi bukan perasaanmu sendiri, melainkan perasaan dia yang terhubung denganmu. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan empati transfer. Orang-orang yang terhubung secara emosional bisa menyerap perasaan orang lain, terutama jika mereka memiliki kepekaan tinggi. Jika dia yang kamu pikirkan sedang bahagia, kamu bisa merasakan kehangatan tanpa sebab. Jika dia sedang merasa hampa, bisa jadi kamu mendadak merasa kosong meski kamu tidak mengerti kenapa. Dari perspektif spiritual, ini adalah bentuk dari koneksi batin aktif. Banyak kepercayaan meyakini bahwa emosi bisa menembus ruang dan waktu, terutama antara dua orang yang jiwanya saling memanggil. Ketika kamu dan dia saling memikirkan, kamu akan terhubung dan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Bahkan jika kalian tidak berbicara, tidak bertemu, atau tidak mengetahui kehidupan masing-masing.
Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian khususnya seputar spiritual cinta. Terima kasih telah menonton.